teman-teman semua. Ini merupakan hasil setelah kita melakukan siklus pertama ya. Nah, perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel, edukasi dan informasi. Oke, Sobat Forsa semua, kali ini saya akan membahas tentang PPG dalam jabatan atau prajabatan ya. Dimana mungkin sebagian besar ada yang sudah mendekati UKIN atau uji kinerja ya. Dimana UKIN ini adalah salah satu syarat teman-teman semua untuk mengikuti tahap selanjutnya, itu tahap mengerjakan UP atau uji pengetahuan. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas berkaitan tentang UKIN, berkaitan tentang UKIN portofolio di sini. Kira-kira apa saja yang perlu diupload nanti di sistem, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan. Ini adalah part yang pertama untuk teman-teman semua sebagai gambaran, dan teman-teman semua mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari video yang saya bagikan ini. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mematikan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Untuk UKIN, untuk portofolio teman-teman semua, ini ada 7 poin teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, karya inovasi, prestasi, pengabdian masyarakat, dan praktik video pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas adalah ini teman-teman semua. Yang pertama ini adalah penelitian dan publikasi. Ini adalah contoh yang sudah saya alami dan sudah saya kerjakan, dan ini merupakan hal yang sebenarnya saat itu sangat merepotkan tapi kita memang harus punya dan harus ada ya, karena poin 1, 2, 3, dan 4 ini adalah poin yang wajib dan harus ada. Jadi silakan teman-teman semua yang mungkin masih ada waktu untuk persiapkan sebaik-baiknya. Yang akan saya bahas adalah poin pertama dulu teman-teman, adalah penelitian dan publikasi ya. Nah, ini ada artikel PTK. Kemudian untuk PTK punya saya pribadi Nah, ini ya, untuk artikel PTK-nya saya berikan gambaran. Kalau untuk artikel biasanya nanti harus yang sudah diterbitkan di jurnal resmi jadi jurnal yang ber-ISBN ya. Kalau artikel biasanya nanti judul, kemudian nama penyusunnya kemudian nanti program studi dan sebagainya, kemudian nanti abstraknya, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti mulai diisi mulai diisi. Kalau untuk artikel ini nanti biasanya kalau memang kita mempublikasikan nanti harus sesuai dengan slotnya, kemudian isi dari artikel ini tidak boleh terlalu panjang ya. Jadi kalau yang saya gambarkan di sini adalah kalau untuk artikel ini mulai dari pertama itu pendahuluan teman-teman semua. Ini kemudian yang kedua ini nanti teman-teman langsung ke metode penelitian, bukan metode penelitian Yang kedua ini nanti berarti pelaksanaan tindakan siklus. Kemudian yang ketiga nanti pembahasan. Nah, ini pembahasan, silakan ini teman-teman semua diperinci pokoknya kalau untuk artikel ini tidak seperti PTK yang sesungguhnya Jadi kalau artikel itu nanti hanya beberapa lembar saja Ini sebenarnya artikel juga lengkap sama seperti PTK, jadi teman-teman semua harus membuat hampir sama ya, isinya cuma agak rinci, tapi yang diperlukan di situ adalah isinya berbobot, intinya begitu teman-teman semua. Yang berikutnya adalah yang PTK ya. Nah, ini PTK yang saya buat ini tahun 2019 dulu, dan alhamdulillah bisa kepakai lagi di tahun 2021 kemarin Nah, ini kalau untuk PTK ini yang pertama biasa cover, kemudian disusun sebagai peningkatan mutu pendidik di lingkungan sekolah, kemudian oleh saya, kemudian surat keterangannya. Nah, ini ya, identitas penulis, kemudian jenis karyanya, judulnya, kemudian dan ini teman-teman semua harus sudah diseminarkan minimal di sekolah kemudian sudah
dokumentasikan kemudian minimal di perpus masing-masing sebagai inventaris. Kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, abstrak, kemudian pendahuluan, sama seperti biasanya berisi tentang identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka, landasan teori dan sebagainya. Kemudian nanti yang bab 3 langsung kita masuk ke metode penelitian. Nah, ini ada 3 siklus yang saya lakukan dulu ya. Tanggal 26, tanggal 26 Agustus, 3 September dan 9 September. Di mana ketiganya harus kita gambarkan, dan dari siklus pertama, kedua sampai ketiga harus menunjukkan progresnya ya, apakah acek, berkembang atau malah tidak berkembang sama sekali. Nah, di sini mulai dari siklus pertama itu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Kemudian siklus kedua juga sama persis seperti siklus pertama, sampai siklus ketiga juga sama. Kemudian untuk kemudian untuk bab berikutnya itu bab hasil penelitian dan pembahasan, teman-teman semua. Ini merupakan hasil setelah kita melakukan siklus pertama ya. Nah, perencanaan, kemudian tindakannya apa saja pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran dan model apa, kemudian peneliti melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka di kelas dan sebagainya. Nah, kemudian nanti observasi. Nah, di sini lembar observasinya sudah harus ditampilkan di sini, teman-teman semua. Kemudian ini saya dulu meminta bantuan teman saya ya, Kemudian di sini anak-anaknya sudah harus mulai dimunculkan ya. Untuk prasiklus itu pertama itu berapa, kemudian siklus 1 itu sudah mulai muncul nilainya. Kemudian kita refleksikan, kemudian langsung lanjut ke siklus kedua, prosesnya sama. Nah, di siklus kedua ini kita harus melakukan perubahan tindakan untuk kelas ya. Kira-kira di siklus pertama dengan hasil seperti itu, kemudian siklus kedua diberi tindakan lagi, apakah permasalahan yang tentunya akan jadi pemecahan berikutnya itu harus jelas di sini, teman-teman semua. Pemecahannya harus jelas dan kita harus tahu. Kemudian sampai siklus yang ketiga, ini harus menunjukkan progres yang lebih baik lagi. Kemudian tentunya nanti sampai pada lampiran-lampiran. Ini banyak sekali, teman-teman semua. Dan ini teman-teman semua silakan kalau memang yang butuh bisa di-download di kolom deskripsi. Nah, silakan sebagai bahan acuan saja. Ini saya simpan filenya di drive, silakan tinggal download saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.